Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas satu film yang unik nih guys. Judulnya The Breast Pivot. Film ini nyeritain tentang sepasang suami istri yang nemuin teko ajaib penghasil uang. Tiap mereka ngerasa sakit, bakal keluar uang yang banyak dari teko itu. Pokoknya, ini seru sih filmnya. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi ceritanya, ada seorang pria nih, namanya John. Dia bekerja di sebuah perusahaan yang jual-jualin barang lewat telepon gitu. Tapi di situ, si John dimarahin nih sama si bosnya, karena hasil kerjanya kurang bagus. Terus John ini punya istri yang cantik guys, namanya Alice. Si istri lagi berusaha nyari kerja, tapi gak dapet-dapet. Jadi mereka berdua ini kondisi ekonominya kurang bagus guys. Mereka butuh uang. Walau hidupnya pas-pasan, tetap nih, mereka berdua ini saling mencintai. Hari itu, John dan Alice dapat undangan ke pesta ke salah satu teman lama mereka. Di situ, mereka berdua seneng-seneng, biar gak terlalu kepikiran sama masalah keuangan yang lagi mereka hadapi. Tapi karena kebanyakan mabuk di pesta, John nyetirnya jadi kurang fokus nih. Sampai-sampai mereka kecelakaan. Beruntung, kecelakaannya gak parah guys. Mereka gak kenapa-napa. Terus, pas si John lagi sibuk ngobrol sama polisi, Alice ngeliat ada seorang wanita tua yang punya sebuah toko, dan wanita tua itu habis mengut sebuah teko yang cantik dari depan tokonya. Entah kenapa, si Alice langsung merasa tertarik. Dia langsung lari masuk ke toko itu. Ternyata tokonya ngejual barang-barang antik, guys. Dan di situ, si Alice pura-pura lihat barang-barang. Padahal, dia dari awal tertarik sama teko yang cantik tadi. Jadi begitu ada kesempatan, pas pemiliknya lengah, dia bawa kabur dong teko itu. Dia langsung nyuruh suaminya cepet-cepet nyalain mobilnya. Dan mereka pulang sambil bawa kabur tekonya. Si John bingung banget, karena istrinya sampai nyuri. Tapi si Alice bilang, dia benar-benar gak sanggup melihat teko yang cantik ini. Keesokan harinya, seperti biasa, si suami lagi ada di kantor dan istrinya di rumah lagi siap-siap mau pergi wawancara kerja. Nah, pas si Alice lagi nyatok sambil teleponan, catokan yang dia pakai gak sengaja mengenai kepalanya. Dia jadi kesakitan. Tapi anehnya, dia tadi sempat lihat tekonya bergerak sendiri. Jadi dia bukan ditutupnya. Aneh banget, di dalam teko itu muncul sejumlah uang. Si Alice iseng nyoba lagi nih. Dia kenai lagi tuh catokan ke jidatnya. Dan bener guys, keluar uang lagi. Terus dia coba tabrakin kakinya ke meja. Keluar lagi dong uang dari teko itu. Dia jadi tahu kalau itu ternyata teko ajaib yang bakal ngasilin uang tiap dia merasa sakit. Di saat si istri lagi heboh sama teko ajaibnya, John di kantor malah dapat kabar buruk. John dipecat sama bosnya, karena si bos udah gak tahan sama kinerja John yang menurut dia gak bagus. Akhirnya, John pulang dengan muka yang sedih nih. Tapi dia malah bingung, karena melihat rumahnya berantakan. Bahkan ada bercak darah di lantai. Udah gitu, dia melihat istrinya tergeletak dan luka-luka di wajah. John langsung panik tuh. Dia kira ada maling di rumahnya. Tapi dia sadar, mereka kan gak punya apa-apa. Dan di situ, John akhirnya bilang ke Alice kalau dia habis dipecat. Tapi si Alice kelihatan tenang-tenang aja. Dan dia langsung nunjukin keajaiban teko itu dengan nampar si John. Bener nih, keluar uang. Tapi John gak percaya lah. Dia pikir si Alice emang sebelumnya naruh uang di dalam teko itu. Akhirnya ditunjukin lagi. Baru deh tuh, si John percaya. Setelahnya, si Alice jadi ketagihan pakai teko itu. Apalagi setelah dia tahu kalau semakin besar rasa sakitnya, semakin banyak juga uang yang keluar dari tekonya. John di situ mulai khawatir. Dia yakin teko ini bahaya. Jadi pas si Alice masih tidur, diam-diam dia bawa tekonya.
mau dibalikin. Tapi ternyata toko kemarin udah tutup, guys. Terus setelah dipikir-pikir lagi, John sadar keluarganya butuh teko itu. Dan akhirnya dia bikin kesepakatan sama Alice. Karena kondisi ekonomi mereka emang lagi kacau, jadi John dan Alice bakal pakai toko itu untuk menghasilkan uang secukupnya. Tapi nanti mereka harus berhenti kalau uangnya udah cukup, supaya teko ajaib itu gak ngebahayain mereka. Seru nih, mereka pergi Westing, pergi ke dokter gigi, bikin tato, dan pastinya sambil ngebawa-bawa teko ajaib itu. Biar mereka dapat uang setiap merasa sakit. Dalam waktu sebentar saja, mereka udah berhasil ngasihin uang yang banyak. Nah, suatu pagi, John dan Alice lagi santai-santai nih di rumah. Tiba-tiba, ada yang ngetuk pintu rumah mereka. Ternyata, ada dua orang pria yang ngaku kalau mereka tuh cucunya si nenek pemilik toko. Dan mereka datang untuk ngambil teko ajaib itu. Alice nyembunyiin tekonya. Dan si John dipukulin abis-abisan. Tekonya ngasilin uang yang banyak. Dan dikeluarin diam-diam nih sama si Alice. Terus dikasihin ke kedua orang tadi. Si Alice ngakunya teko itu udah mereka jual. Dan itu uang hasil penjualannya. Beruntung, dua orang itu langsung percaya-percaya aja. Setelahnya, John dan Alice makin penasaran dan pergi ke perpustakaan untuk nyari-nyari info soal teko mereka. Terus ketemu nih bukunya. Di situ dijelasin kalau teko ajaib itu sebenarnya berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Diam-diam si Alice ngerobek dan nyembunyiin halaman itu supaya suaminya nggak takut dan mereka tetap bisa pakai tekonya. Setelahnya, satu persatu impian mereka tercapai nih. Mereka bisa beli perhiasan, mobil mewah, bisa beli rumah yang megah, dan mereka akhirnya ngadain pesta syukuran rumah baru. Mereka undang tuh teman-temannya yang selama ini ngeremehin mereka. Semua orang bingung, kok mereka bisa ya jadi kaya mendadak. Tapi tiba-tiba aja, John dan Alice kedatangan seorang tamu. Namanya Dr. Ling. Dia datang dan nanyain soal teko ajaib itu. Selama ini, Dr. Ling dan keluarganya berusaha nyari teko itu untuk disingkirin. Karena teko itu terkutuk. Dia juga bilang, sebaiknya John dan Alice nyerahin teko itu sekarang. Kalau enggak, mereka bakal kena akibatnya nanti. John dan Alice gak peduli. Mereka ngakunya teko itu udah disumbangin ke museum. Walau sebenarnya masih ada sama mereka. Di malam harinya, John dan Alice merasa senang banget. Karena teko ajaib itu udah benar-benar mengubah hidup mereka. Tapi tiba-tiba aja ada seorang pria yang datang. Itu teman lama mereka, guys. Sambil mabuk, pria itu bilang dia iri sama John dan Alice yang bisa jadi kaya mendadak. Bahkan si cowok itu ngerebut tekonya, terus dilempar di jalan dan dilindas pakai mobil. John dan Alice udah panik banget. Tapi pas mereka cek, teko itu baik-baik aja, guys. Gak tergores sedikit pun. Mereka jadi tahu kalau ternyata teko itu gak bisa rusak, guys. Karena makin penasaran sama teko ajaib ini, malam hari itu juga John dan Alice pergi nemuin Dr. Ling. Di situ Dr. Ling cerita kalau teko ajaib itu udah ada dari 2000 tahun yang lalu dan udah pindah-pindah kepemilikan. Dari yang punyanya raja, bangsawan, sampai orang biasa. Sayangnya pemilik teko itu selalu berakhir celaka. Pokoknya teko itu berbahaya, guys. Makanya dia minta John dan Alice supaya cepet-cepet nyerahin toko itu biar bisa disingkirin. Tapi Alice masih aja nggak setuju. Dia masih pengen punya uang yang lebih banyak. Terpaksa suaminya ini nurut. Di rumah lagi-lagi mereka kedatangan dua pria waktu itu. Bahkan kali ini mereka langsung ngambil uang yang selama ini dikumpulin sama John dan Alice. Dari awal, ternyata yang mereka incer itu emang uang, bukan tekonya. Karena mereka udah tahu teko itu berbahaya. Jadi mereka sengaja biar John dan Alice aja nih yang berurusan sama teko ajaib itu. Karena mereka udah tahu teko itu bahaya. Jadi mereka sengaja biar John dan Alice aja nih yang berurusan sama teko ajaib itu. Terus nanti mereka rebut tuh uangnya. Setelahnya, Alice benar-benar sedih karena kehilangan semua uang yang mereka kumpulin. Terpaksa, dia dan John harus ngumpulin uang lagi dari awal. Tapi masalahnya, teko itu sekarang ngeluarin uangnya cuma sedikit. Jadi kayaknya mereka harus lebih kesakitan lagi.
Di tengah keputusasaannya, hari itu si Alice masih duduk di jalan sambil bawa tekonya. Kebetulan, di dekatnya ada satu pemain skateboard yang terjatuh. Pas dicek, ternyata teko itu ngeluarin uang dong. Jadi ternyata mereka nggak perlu nyakitin diri mereka sendiri. Orang lain yang ngerasain sakit juga nggak apa-apa. Yang penting tekonya ada di dekat situ, mereka bakal dapat uang. John dan Alice akhirnya pergi nonton pertandingan tinju. Ngeliatin orang bikin tato. Ke rumah sakit buat ngeliatin orang yang lahiran. Dan mereka berhasil ngumpulin uang yang banyak banget tanpa harus nyakitin diri mereka sendiri. Tapi Alice masih belum puas, guys. Bahkan di perjalanan pulang, dia hampir mau sengaja nabrak orang. Untung digagalin nih sama si John. Alice benar-benar udah dibutakan sama harta. Bahkan di situ dia juga ngata-ngatain si John. Dia bilang suaminya nggak berguna. Perasaan John langsung terluka begitu mendengar ucapan istrinya. Tapi ternyata teko itu juga ngeluarin uang kalau ada perasaannya yang tersakiti. Akhirnya mereka saling ngungkapin omongan yang nyakitin satu sama lain. Kisah cinta mereka yang tadinya bahagia jadi meletak karena mereka saling menyakiti. Tapi Alice dapat ide lagi nih. Kenapa harus rumah tangga mereka yang hancur? Mereka datengin aja tuh tetangga mereka yang sombong. Di situ mereka bikin suami istri itu bertengkar. John juga balas dendam ke bosnya yang mecat dia dulu. Dia ngasih tahu ke istri bos kalau sebenarnya suaminya itu selingkuh. Udah gitu, selingkuhnya sama cowok. John dan Alice jadi dapat uang lebih banyak lagi. Dan di situ, John lagi-lagi bilang sebaiknya mereka udahan aja ngumpulin uangnya. Karena udah terkumpul cukup banyak. Daripada nantinya mereka kena akibat dari teko ajaib itu. Walau ragu, Alice akhirnya setuju nih. Tapi dia punya satu syarat. Jadi dia tahu kalau dekat rumah mereka ada satu orang jahat. Dan Alice punya ide gila untuk menghabisi orang jahat itu sambil bawa teko ajaibnya. Menurut Alice, gak ada salahnya menghabisi orang yang jahat. Jadi John dan Alice mulai menggali tanah untuk dijadiin kuburan buat orang yang bakal mereka habisi. Tapi di tengah-tengah ngegali, John berubah pikiran. Sebutuh-butuhnya uang, dia gak mungkin bisa menghabisi nyawa orang lain. Ini udah keterlaluan. Di rumahnya, John ternyata nggak sengaja nemuin sobekan kertas yang waktu itu disembunyiin sama si Alice. Sekarang dia udah tahu kalau teko itu bakal bikin mereka celaka nantinya kalau tetap dipakai terus-menerus. John nggak mau keluarganya ada dalam bahaya. Tapi dia juga udah putus asa dan nggak tahu harus gimana lagi supaya bisa menghentikan istrinya. Dia akhirnya ngejatuhin diri bersama tekonya. Dan pastinya teko itu ngeluarin uang yang banyak banget, guys. Alice langsung merasa hancur dan nyesel banget. Dia berharap suaminya bangun. Dia jadi nggak bakal pakai teko itu lagi. Beruntung, John ternyata masih selamat, guys. John dan Alice juga sadar, di saat mereka udah kaya, mereka malah jadi sering kali nyakitin. Padahal, dulu waktu hidup susah, mereka malah bahagia. Karena saling mencintai. John dan Alice akhirnya ikhlas dan nyerahin teko ajaib itu biar diurus sama dokter Ling aja. Waktu berlalu dan sekarang Alice lagi hamil nih. Keluarga mereka jadi bahagia. Ternyata mereka nggak butuh harta yang banyak dan bahkan sadar mereka lebih nyaman naik mobil yang butut ini. Dan akhirnya dokter Ling ngikirin teko itu dengan dibuang ke tengah laut biar nggak ada lagi yang bisa pakai tekonya. Ya, itu tadi ceritanya, guys. Coba komen dong di bawah, kalian mending hidup biasa-biasa aja atau mau punya uang yang banyak dari teko ajaib? Berikutnya, aku pasti ceritain kalian film lainnya yang seru-seru lagi. Jadi, bantu aku dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!